Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aliuddin, SPD, ME. Kami dari kelompok 1 terdiri 6 anggota yang saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang berjudul Islam dan Kegiatan Ekonomi. Di tengah era disruptif ini, bagaimana pandangan Islam terhadap kegiatan ekonomi? Dan apakah prinsip-prinsipnya ini masih relevan untuk menghadapi tantangan zaman? Maka dari itu, mari kita telah lebih dalam lagi. Bab 1, buku tentang penerapan ekonomi Islam di era disruptif membahas fondasi Islam dalam kegiatan ekonomi. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga setiap aspek kehidupan termasuk ekonomi. Islam menegaskan bahwa mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi. Kegiatan ekonomi bagi seorang muslim bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat melalui penerapan nilai-nilai syariah yang adil dan berkeadilan. Ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep fundamental. Yang pertama, tauhid menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus berorientasi pada Allah sebagai sumber nilai dan tujuan akhir, sehingga setiap keputusan ekonomi tidak boleh lepas dari etika dan ajaran agama. Yang kedua, khilafah menunjukkan bahwa manusia diberi amanah sebagai pemimpin di bumi untuk mengelola sumber daya secara bijak, bertanggung jawab, dan tidak merusak keseimbangan alam maupun masyarakat. Yang terakhir atau yang ketiga, keadilan menjadi prinsip moral yang menuntut adanya keseimbangan dalam distribusi kekayaan, perlindungan hak-hak individu, serta penghapusan segala bentuk eksploitasi dalam ketimpangan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak mengejar keuntungan materi, tetapi juga menekankan tanggung jawab spiritual dan sosial guna menciptakan kesejahteraan bersama. Bagaimana prinsip-prinsip abstrak ya dalam praktik ekonomi sehari-hari? Jadi, contohnya misal tauhid, berarti semua kegiatan ekonomi itu berdasarkan nilai-nilai moral dan etika Islam dan bukan hanya mencari keuntungan semata saja. Pada dialog tersebut, khilafah menekankan tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya dengan kebijaksanaan dan adil. Keadilan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi. Ekonomi Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem lain. Di antaranya, seluruh harta adalah milik Allah, terikat pada akidah, syariat, dan akhlak, serta adanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Bagaimana dengan larangan riba? Apakah mungkin benar menjalankan bisnis modern itu tanpa riba? Ada, yaitu alternatif. Yang pertama itu seperti mudharabah, yang artinya itu adanya hasil. Yang kedua itu ada murabahah, yang dimana itu
seperti jual beli yang dimana memberikan keuntungannya seperti yang sesuai dengan prinsip syariahnya. Nah, jadi larangan riba bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan, sistem bagi hasil mendorong kerjasama dan tanggung jawab bersama. Di tengah pesatnya perubahan pada era disruptif, pemahaman terhadap prinsip syariah menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi membawa banyak peluang, seperti kemudahan dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Namun juga menimbulkan tantangan etika. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab perlu dijadikan pedoman agar memanfaatkan teknologi tetap sejalan dengan moral dan ajaran Islam. Bagaimana sih cara agar kita memastikan bahwa benar-benar prinsip syariah itu benar-benar prinsip dari Islam, tetapi bukan hanya gimmick materi saja? Ada dengan cara pengawasan yang ketat dan edukasi tentang prinsip-prinsip syariah kepada konsumen dan pelaku bisnis. Nah, jadi prinsip syariah membuka peluang bagi produsen untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Konsumen pun menjadi lebih selektif dan bertanggung jawab. Jadi, ekonomi Islam menawarkan solusi yang relevan untuk mencapai kesejahteraan di era disruptif. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkah. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan transparansi, tanggung jawab sosial, serta larangan praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan monopoli. Nilai-nilai ini mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, stabilitas keuangan yang lebih kuat, dan aktivitas ekonomi yang selaras dengan etika. Dalam konteks perubahan teknologi dan dinamika global ini, ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menawarkan kerangka moral yang mampu memperkuat resiliensi individu, bisnis, dan negara. Mari kita terus berdiskusi dan mencari cara terbaik untuk mengimplementasikan ekonomi Islam dalam kehidupan kita sehari-hari.